Xenofobia akut terjadi di Amerika saat ini. Sebuah survei dari lembaga kenamaan di Amerika mengejutkan hasilnya ketika xenofobik naik tajam hingga 70% dari 1.100 orang yang disurvei secara acak. Xena asal kata bahasa Latin yang artinya asing, mengartikan secara sederhana arti xenofobia adalah ketakutan atau kebencian terhadap orang asing. Orang asing dalam kategori di Amerika saat ini adalah anti-Cina xenofobik, sangat membenci orang keturunan Cina atau orang Cina. Kita semua tahu kebencian itu tidak ada kecuali ada yang mengajarinya. Dan yang paling mudah diangkat tentang kebencian tersebut adalah dengan dalil agama, di mana kebencian dengan ras kuning tertera di Taurat versi Amerika, juga ada dalam kutipan ayat agama Kristen versi pelintiran yang beberapa bulan ini ditebar tentunya oleh pihak pemain politik. Kita juga semua tahu bahwa Chinese descendant atau perantauan sudah 5 generasi ada di Amerika. Sejak Gold Rush di sisi barat Amerika di sekitar tahun 1849, tenaga kerja asal Tiongkok sudah menetap di Amerika. Mereka disebut ABC, American Born Chinese. Urusan corona merembak pertama di Cina dan disebar keluar ke Amerika diklaim pihak Trump sebagai Wuhan flu adalah pendiskreditan dan pencitraan negatif atas Cina yang pastinya membawa terciptanya kebencian atas orang Cina di Amerika. Padahal saat ini tidak ada turis dari Cina di Amerika. Yang ada keturunan Cina yang telah menjadi warga Amerika yang saat ini menjadi sasaran kemarahan banyak warga karena 4 juta orang terpapar COVID penyebabnya dituduh orang-orang Tiongkok. Secara politik Amerika bagaimana? Dan sekali lagi kita angkat dari sisi luar negeri baru kita membahas ke dalam negeri Indonesia, di mana kebijakan luar negeri Indonesia akan ditantang dan kebijakan dalam negeri tepatkah mengantisipasinya? Biden, lawannya Trump di Pilpres kali ini menjadi bingung. Minggu lalu dia mengangkat tema anti-Cina xenofobia ini dan dia berpihak ke mayoritas, mendukung suara terbanyak anti-Cina. Namun gerakan sederhana pihak Tiongkok mengancam sisi Biden. Konsulat Houston meninggalkan dokumen yang dalam tanda petik belum terbakar akan adanya ballot letter yang sudah terisi suaranya yang diberikan kesan ini adalah dukungan terhadap partainya Biden. Biden mendadak menjadi jiper, mendadak menjadi ciut nyalinya. Dan minggu ini ketika ditanya wartawan, Biden menjawab diplomatis, mengambang. Yang dapat diartikan dia takut bersuara karena memang ada udang di balik rempeyek. Biden punya kartu truf yang jelek citranya di tangan Cina. Cina bisa buka setiap saat hal ini. Dari sisi Trump ini menambah amunisi dia. Kita semua tahu Trump tega untuk membelah bangsa Amerika demi jabatan. Jualan yang menekan minoritas itu sering dia lakukan. Xenofobia adalah ciptaan tim kampanyenya dan itu diulang-ulang dilakukannya dengan ciri khasnya yaitu Wuhan flu. Penyebab resesi Amerika adalah Tiongkok. Penyebab banyaknya kematian di Amerika karena COVID adalah Tiongkok penyebabnya. Penyebab pengangguran meningkat di Amerika adalah Tiongkok. Strategi ini dalam buku perang klasik namanya common enemy atau musuh bersama, dan musuh bersama itu harus diciptakan. Hal ini menjadi peluang Trump masih bisa 4 tahun lagi menjabat di Gedung Putih. Tapi sebentar, jujur deh, entah mengapa saya ini sangat tidak suka Trump akan rasisnya, akan membelah-belah bangsanya. Saya benci sekali, namun mengharap Trump menang. Karena dengan Trump menang, Amerika bubrah. Perang dengan Tiongkok bagi Amerika akan berkepanjangan. Dan kita tahu perang yang panjang, 2 negara dua-duanya hancur. 2 negara besar tersebut akan menjadi berantakan. Dengan berantakan 2 negara besar itu, ini adalah masa yang paling tepat Indonesia untuk menjadi yang terdepan. Dengan tidak bergantung pada asing dan asing, tidak bergantung kepada keduanya. Mudah-mudahan pemimpin kita di Indonesia punya semangat membangun bangsa, bukan semangat bergantung investasi asing dan duit asing. Ketika Trump menang, harga emas juga akan naik karena sejak tahun 1971 emas hanya komoditas. Namun ketika emas jadi underlying terbitnya mata uang, maka emas bukan lagi komoditas, tetapi alat bayar yang merupakan sistem keuangan yang lebih baik. Selama ini dolar yang menjadi mata uang dunia yang sombong itu dicetak berdasarkan surat hutang peminjam baik negara maupun korporasi raksasa dunia milik Amerika dengan nama kerennya bond. Rupiah juga bisa menjadi seperti dolar, cetak berdasarkan proyek negara lain seperti negara Timur kita kadalin dengan membangun jalan tol, jembatan, pelabuhan. Di sana kita bangun pakai rupiah kita. Papua Nugini kita kerjain, bangun infrastruktur di sana. Banyakin aja kita cetak rupiah. Juga di Nauru, Fiji, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, selatan Filipina yang miskin, kita bangun apa saja yang mereka mau. Kereta api dari selatan Filipina sampai ke utara Filipina. Apa aja proyeknya kita bangun pakai rupiah kita.
ini kita bisa lakukan pada saat kita memanfaatkan perang dua gajah Amerika Tiongkok yang kita malah aktif mendukung keduanya untuk bedil-bedilan. Yuk kita siapkan sandiwara ke negara tetangga kita yang kita bikin butuh proyek lalu kita bangun pakai rupiah. Semoga punya nyali.